Peradaban China kuno adalah salah satu peradaban tertua di dunia yang berawal dari lembah Sungai Kuning, berkembang dari masyarakat agraris, menjadi bentuk negara dinasti yang kompleks dengan sistem feodalisme pada awalnya, serta menghasilkan sistem tulisan, filsafat Konfusianisme, Taoisme, teknologi kertas, kompas, dan warisan budaya seperti tambok besar. Sistem pemerintahan China kuno. Pertama, sistem pemerintahan feodal. Dalam sistem ini, kaisar tidak menangani langsung urusan kenegaraan. Kedudukan kaisar dianggap sakral dan kaisar dihormati sebagai utusan atau bahkan anak dewa langit. Oleh karena itu, kaisar tidak layak mengurusi politik praktis. Kedua, sistem pemerintahan unitaris. Dalam sistem ini, kaisar berkuasa mutlak dalam memerintah. Kekuasaan negara berpusat di tangan kaisar. Oleh karena itu, kaisar boleh ikut campur tangan dalam segala urusan politik praktis. Dinasti yang pernah berkuasa pada zaman peradaban China kuno. Pertama, dinasti Xia 20701-600 sebelum Masehi, dipimpin oleh Raja Yu Agung, dinasti pertama. Masih bercampur legenda, terkenal dengan pengendalian banjir Sungai Kuning. Kedua, dinasti Shang 1600-1046 sebelum Masehi, dipimpin oleh Raja Tang, sudah mengenal tulisan pada tulang ramalan dan unggul dalam seni perunggu. Ketiga, dinasti Zhou atau Zhou 1046-256 sebelum Masehi, dipimpin oleh Raja Wu, memperkenalkan konsep mandat langit dan menjadi masa lahirnya berbagai aliran filsafat besar. Keempat, dinasti Qin atau Qin 221-206 sebelum Masehi, dipimpin oleh Qin Shi Huang Yingzheng, kaisar pertama yang menyatukan Cina, memulai pembangunan tembok besar, dan menerapkan pemerintahan terpusat. Kelima, dinasti Han 206 sebelum Masehi 220 M, dipimpin oleh Kaisar Gaozu Liubang. Masa kejayaan besar, berkembang perdagangan jalur sutra, ilmu pengetahuan, serta budaya Tionghoa klasik. Keenam, dinasti Tang 618-907 M, dipimpin oleh Kaisar Gaozu Liyuan. Disebut zaman keemasan Cina, unggul dalam seni, sastra, dan hubungan dagang internasional. Ketujuh, dinasti Song 960-1279 M, dipimpin oleh Kaisar Taizi Shaoguangyin, terkenal dengan kemajuan teknologi, percetakan, dan kompas, meski lemah dalam pertahanan militer. Kedelapan, dinasti Mongol atau Yuan 1271-1368 M, dipimpin oleh Kublai Khan, dinasti pertama dari bangsa asing Mongol yang menguasai seluruh Cina. Kesembilan, dinasti Ming 1368-1644 M, dipimpin oleh Kaisar Hongwu Juyanzang, terkenal dengan pembangunan tembok besar secara besar-besaran dan pelayaran Laksamana Cheng Ho. Kesepuluh, dinasti Manchu atau Qing 1644-1911 M, dipimpin oleh Kaisar Shunji, dinasti terakhir Cina, diperintah oleh bangsa Manchu. Runtuh pada awal abad ke-20 akibat tekanan internal dan kolonialisme. Sistem ekonomi Cina kuno. Ekonomi Cina kuno terutama bertumpu pada pertanian, khususnya padi, gandum, dan millet. Sistem feodal dan pajak mengatur hubungan antara bangsawan dan petani. Sementara kerajinan dan industri seperti sutra dan keramik berkembang pesat sebagai sumber pendapatan. Perdagangan juga maju, baik dalam negeri maupun internasional, dengan jalur sutra sebagai jalur utama. Penggunaan mata uang logam, tembaga, dan perunggu mempermudah transaksi dan membuat ekonomi lebih teratur. Selain itu, pembangunan infrastruktur berupa kanal dan jalan mendukung kelancaran pertanian serta perdagangan. Kepercayaan China kuno, pemujaan leluhur dan animisme, percaya roh leluhur dan alam, memberi persembahan agar dilindungi. Shangdi dan Tian, dewa langit, dasar konsep mandat langit bagi kaisar. Konfusianisme, ajaran etika dan moral sosial dari Konfusius, menekankan harmoni. Taoisme, ajaran Laozi tentang keselarasan dengan alam Dao,
yin yang, dan kehidupan abadi. Buddhisme masuk lewat jalur sutra, berkembang dalam seni, filsafat, dan bercampur dengan tradisi lokal. Pengaruh peradaban China. Pertama, sistem tulisan dan kertas. Penemuan kertas dinasti Han menyebar ke Asia dan kemudian ke dunia melalui jalur sutra. Kedua, percetakan dan kompas. Teknologi cetak dan kompas Cina berpengaruh besar pada perkembangan ilmu dan pelayaran dunia. Ketiga, sutra dan barang dagangan sutra, porselen, dan teh menjadi komoditas utama dalam perdagangan internasional. Keempat, sistem pertanian. Teknik irigasi dan budidaya padi serta teh menyebar ke wilayah lain. Kelima, filsafat dan agama Konfusianisme. Taoisme dan Buddhisme Cina berpengaruh ke Korea, Jepang, Vietnam, hingga Asia Tenggara. Keenam, arsitektur dan seni gaya bangunan pagoda, kaligrafi, serta lukisan Cina menjadi inspirasi bagi budaya Asia Timur lainnya. Kebudayaan China kuno, seni sastra, berkembang sejak dinasti Zhou. Melalui Shi Jing, puisi rakyat dan lagu upacara, lahir karya puisi, filsafat, dan sejarah penting, termasuk ajaran Konfusius, catatan Sima Qian, dan puisi dinasti Tang Li Bai, Dufu. Seni bangunan dipengaruhi prinsip harmoni dengan alam dan Feng Shui. Ciri khas atap melengkung, struktur kayu, serta tata ruang teratur. Contoh, istana, kuil, pagoda. Tembok besar Cina dinasti Qin, pagoda dinasti Han dan Tang.